Pembelajaran berdiferensiasi. Apa saja ciri-cirinya? Nomor 1, lingkungan belajar menarik untuk anak-anak itu belajar. Lingkungannya adem, banyak sekali tempelan-tempelan yang menarik, bersih, mereka itu terfasilitasi dengan baik. Kemudian tujuan pembelajaran jelas dan terukur. Nah, ini ada di modul ajar. Kita tidak bisa mengajar berdiferensiasi tanpa modul ajar yang berdiferensiasi. Karena modul ajar itu adalah kompas arah dalam kegiatan praktek mengajar. Saya nggak buat modul bu, datang buka buku ngajar. Nah, mana yang akan diharapkan pembelajaran berdiferensiasi kalau kita tidak membuat perencanaan yang matang tentang modul ajar tersebut. Selanjutnya penilaian berkelanjutan. Ada penilaian berkelanjutan di kelas tersebut. Tidak hanya 60, 70 sudah, tapi berkelanjutan. Bagaimana upaya dan usaha untuk meningkatkan nilai-nilai tersebut. Tidak berhenti di situ. Pada 60, 70 sudah, tapi ada upaya maksimal atau usaha maksimal untuk peningkatan penilaian tersebut. Dinamakan penilaian berkelanjutan. Dan yang terakhir, guru merespon dengan positif. Hati-hati loh kita. Kita sebagai guru bisa mematikan kreativitas anak, bisa mematikan minat anak. Kalau kata-kata kita nyelekit, kata-kata kita mencapai di hati anak. Ya, jangan sampai kita menjadi guru yang seperti itu. Kamu itu bodoh, kamu itu tidak bisa misalnya. Nah, tapi berilah respon yang positif. Setiap sedetail apapun hasil kerja anak harus diberi respon. Respon itu apa sih? Respon itu tanggapan yang positif. Aduh, kemarin kamu masih belum bisa huruf A, sekarang tulisan A-nya sudah tambah bagus. Itu nama respon positif yang seperti itu akan menambah semangat dan minat anak untuk berkreasi semakin bagus. Terima kasih ya. Ini paparan dari Bu Eli. Nanti kita bisa melihat secara langsung seperti apa sih modul ajar yang di dalamnya itu nampak dan muncul langkah-langkah di mana mendiferensiasi pembelajaran untuk anak. Sekali lagi, modul ajar adalah kompas. Modul ajar adalah arah sebagai perencanaan bagaimana Bapak Ibu akan tampil dan mengajar di kelas masing-masing. Untuk ini coba Bapak dan Ibu ada yang sudah siap dengan modul ajar yang berdiferensiasi? Coba siapa yang Bu Titik? Ya monggo, silakan. Nanti ditampilkan di layar modul ajar yang sudah dibuat. Dengan modul ajar ini kita mudah loh Bapak Ibu untuk mempraktekannya di dalam kelas. Ya.
Ya, bisa dilihat Bapak Ibu. Bisa ya. Sebelumnya saya kasih ice breaking dulu biar tidak tegang, biar tidak apa ya, terlalu fokus tapi tetap santai, serius, santai. Kalau saya bilang apa ya? Saya bilang kucing tepuk 1. Kalau saya bilang makan tepuk 2. Kalau saya bilang ikan tepuk 3. Kalau saya bilang enak tepuk 4. Kucing makan ikan enak. 1, 2, 3, 4. Tepuknya bersama-sama dan yang semangat serta yang keras ya. Kucing. Belum. Masih ada yang konkret ketinggalan. Makan. Enak. 4 loh, bukan 2. Kucing makan ikan enak. Enak kan 4. Ayo konsentrasi. 1, 2, 3 makan. Enak. Kucing. Bagus. Kurang ya, 1 kali lagi ya. Enak. Kucing. Makan. Ikan. Kucing. Makan. Enak. Tepuk tangan semuanya. Terus titik untuk menjelaskan tentang modul ajar yang berdiferensiasi. Bisa dipersamakan Pak? Oh masih nanti. Bisa berubah ya? Bisa. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan tentang modul ajar berdiferensiasi. Apabila nantinya modul ajar saya yang diselipkan di depan ada kekurangan atau kesalahan sedikit, mohon saran dan kritiknya. Modul ajar berdiferensiasi di depan ini saya ambil mata pelajaran matematika untuk kelas 6 karena kebetulan saya sendiri mengajar di kelas 6. Pokok materi bilangan cacah sampai dengan 1 juta. Identitas sekolah, nama penyusun saya sendiri Azean Widawati SPDSD. Nama sekolah UPT SDN Negeri 334 Gresik. Tahun pelajaran 2023-2024. Kebetulan di kelas 6 baru tahun ini menerapkan kurikulum merdeka. Jenjang sekolah SD kelas 6 termasuk fase I, kelas 6 di program semester 1. Alokasi waktu yang saya ambil 5 kali 30 menit atau 1 kali pertemuan. Maksudnya di sini untuk makro matematika di fase I 1 minggunya ada 5 JP. 1 JP-nya 35 menit. Jadi di kelas 6 itu saya ambil 5 JP itu di hari Selasa. Jadi di hari Selasa itu saya ambil 5 kali 30 menit yang dimaksud dengan 1 kali pertemuan. Tidak ada di hari-hari berikutnya. Karena kenapa saya memilih 1 kali pertemuan, 5 jam pelajaran 1 minggu itu disimpan di 1 hari, biar enak atau gampang menjelaskannya kepada siswa. Misalkan saya mengambil bilangan cacah sampai dengan 1 juta. Nah, 1 sub pokok materi itu habis dalam 1 minggu atau 1 kali pertemuan. Misalkan nanti kalau misalkan saya siasati, kalau misalkan di hari Selasa dan Jumat misalkan nanti terbata-bata, misalkan materi tidak habis akan dilanjut ke hari Jumatnya, otomatis anak itu konsentrasinya sudah apa ya, agak berkurang. Itu pun kesulitan kepada saya juga untuk menjelaskan
Selasa. Di sini ada yang kedua, kompetensi awal. Yang pertama, peserta didik dapat mengenal bilangan cadas sampai dengan 1 juta. Maksudnya di sini, ini yang sudah kelihatan dari modul ajar berdiferensiasi. Maksudnya, anak itu di kelas 6 ada jumlahnya ada 6 siswa. Nah, di sini anak yang belajarnya dalam visual ada 4 siswa. Sedangkan yang auditori ada 2 siswa. Maksudnya visual di situ belajar dengan melihat. Contohnya anak itu dirangsang dengan sebuah gambar, sebuah diagram, sebuah grafik dan lain-lain. Sedangkan yang auditori ada 2 siswa, yaitu pembelajaran dengan mendengar. Anak itu asiknya kalau dikasih pembelajaran hanya dengan melalui mendengar. Tanpa mendengar, dia tidak akan masuk ke pembelajaran. Maksudnya, dengan penjelasan guru, dia mampu menyerap apa yang dijelaskan oleh guru. Kadang kalau disuruh memperhatikan bukan, dia gambar ini, asik sendirinya dengan main sendiri. Jadi anak itu termasuk peserta didik dalam auditori. Selanjutnya di kompetensi awal, peserta didik mampu menyajikan nilai tempat bilangan cadas sampai dengan 1 juta. Kompetisi awal yang ketiga, peserta didik mampu menentukan nilai tempat bilangan cadas sampai dengan 1 juta. Di profil pelajar Pancasila, di kurikulum Merdeka ada 6 profil pelajar Pancasila. Saya memilih hanya 2 profil pelajar Pancasila yang masuk ke modul ajar saya saat ini. Yang pertama bergotong royong, yaitu menumbuhkan rasa kekompakan dan bekerja sama peserta didik dalam berkolaborasi ketika berdiskusi dengan teman sekelompok. Kenapa saya memilih bergotong royong? Karena nanti di langkah-langkah pembelajaran saya itu dibentuk beberapa kelompok. Yang kedua, bernalar kritis, yaitu menumbuhkan sifat bernalar kritis peserta didik dalam menyampaikan pendapat ketika berdiskusi maupun dalam waktu pembelajaran klasikal. Di langkah-langkah pembelajaran saya nanti anak diajak untuk berdiskusi karena sudah dibentuk beberapa kelompok. Walaupun di kelas 6 jumlah siswanya hanya ada 6 siswa. Selanjutnya, sarana dan prasarana. Yang digunakan saya video tentang nilai tempat bilangan cadas. Maksudnya video di situ, saya menanyakan video, biasanya anak itu sering tertarik kepada pembelajaran apabila ditayangkan tentang video. Yang pertama, di situ ada anak yang dikategorikan pembelajarannya ke dalam visual. Visual itu kan melihat. Nah, di dalam video itu nanti ada tayangan-tayangan yang berkaitan dengan bilangan cadas. Gambar-gambar, baik itu gambar, grafik, dan diagram. Dan untuk yang anak auditori kan senang mendengarkan. Nah, tanpa melihat gambar, apabila anak itu sudah mendengar, nah bilangan cadas ini, anak itu sudah bisa menyerap materi. Selanjutnya, target peserta didik ada 6 siswa. Sedikit untuk di kelas 6 karena hanya 6 siswa dibandingkan dengan kelas-kelas yang lain. Yang pertama, peserta didik reguler dalam pembelajaran diberikan pelayanan secara umum, maksudnya keseluruhan. Yang kedua, peserta didik dengan kesulitan belajar dalam pembelajaran diberikan perhatian khusus dan pendampingan. Maksudnya yang tadi yang dipilah-pilah ada visual, ada auditori. Yang ketiga, peserta didik dengan pencapaian tinggi. Nah, anak yang sudah pencapaian tinggi dalam pembelajaran diberikan pengayaan dengan menyelesaikan soal-soal yang hot, maksudnya yang soal-soal level sudah level tinggi. Selanjutnya, model pembelajaran dan metode pembelajaran. Saya memilih model pembelajaran cooperative learning.
berpikir. Selanjutnya metode pembelajaran saya ambil diskusi, karena nanti di langkah-langkah pembelajaran saya anak itu diminta untuk diskusi mengerjakan sebuah latihan-latihan. Di tahap yang kedua ada komponen inti. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Saya ambil 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengenal bilangan cacat sampai dengan 1 juta. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu menyajikan nilai tempat bilangan cacat sampai dengan 1 juta. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan nilai tempat bilangan cacat sampai dengan 1 juta. Pemahaman bermakna. Di pemahaman bermakna, dengan mengetahui nilai tempat bilangan cacat, peserta didik mampu membedakan dengan bilangan lainnya. Sedangkan di pertanyaan pemantik, bagaimanakah menyajikan dan menentukan nilai tempat bilangan cacat? Sekarang memasuki di kegiatan pembelajaran. Ada 3 kegiatan, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Karena 5 kali 35 menit berarti ada waktu sekitar 180 menit. Nah, 1 kali pertemuan. Di kegiatan awal saya mengambil 20 menit. Di situ guru menyapa peserta didik, mengabsen dan memberikan motivasi singkat. Yang kedua, guru mempersilahkan peserta didik memulai pembelajaran dengan berdoa sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang ketiga, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk menghantarkan peserta didik pada materi dan diskusi. Di kegiatan inti ada 65 menit. Di situ yang pertama, guru memimpin diskusi mengingat kembali materi sebelumnya yaitu tentang bilangan. Yang kedua, guru menggiring peserta didik untuk mengaitkan bilangan dengan bilangan cacat. Yang ketiga, guru menayangkan video tentang nilai tempat bilangan cacat. Nah, di saat menayangkan video, disitulah anak bisa dilihat bagaimana yang visual, bagaimana yang auditori. Yang auditori, anak itu belajarnya tidak mau konsen melihat pada screen video, tapi anak itu asik bermain sendiri. Tapi pendengarannya, mendengar materi oke sekali. Kalau anak yang visual, tatapannya pasti keseret, karena pembelajarannya ya masuknya melalui melihat gambar-gambar media. Selanjutnya, lanjut Pak. Guru meminta peserta didik mengamati video nilai tempat bilangan cacat. Guru membentuk kelompok masing-masing 2 orang karena hanya ada 6 siswa, jadi ada 3 kelompok nantinya. Peserta didik untuk mengerjakan lembar belajar nilai tempat bilangan cacat. Saya kasih 30 menit karena itu sebagai asesmen untuk peserta didik dalam mengerjakan lembar kerja siswa. Setelah selesai mengerjakan nilai tempat bilangan cacat, peserta didik diminta mempresentasikan hasil diskusi dengan teman kelompoknya dan hasil produk presentasinya disesuaikan dengan minat dan potensi peserta. Biasanya kalau yang di visual, anak itu nanti ada di lembar kegiatan siswanya. Kalau di visual, anak itu lebih ke gambar, maksudnya gambar tarik anak panah gitu. Nah, ini yang menunjukkan nilai tempat ribuan, ini yang menunjukkan nilai tempat ratusan dan sebagainya. Selanjutnya, kalau anak yang auditori biasanya tidak mau dituliskan di depan, langsung nyerocos oke. Setelah selesai mengerjakan nilai tempat bilangan cacat, peserta didik diminta mempresentasikan hasil diskusi dengan teman kelompoknya dan hasil produk presentasi disesuaikan dengan
sekitar 20 menit. Selanjutnya, guru mempersilahkan apabila ada peserta didik dari kelompok lain bertanya dan menambahkan hasil diskusi. Saya kasih waktu 10 menit. Biasanya ada, itu kok masuk nilai tempat jutaan ya, dari mana? Nah, saya biasanya pakai, kalau kepada anak yang visual, pakai gambar-gambar. Misalkan ada, nanti di video ada gambar handphone misalkan. Di bawahnya handphone itu dikasih harga. Misalkan harganya handphone itu 2.985. Nah, anak itu nanti diminta, oh yang 2 juta ini menempati tempat jutaan. Oh yang 9.000 menempati tempat ribuan, dan seterusnya. Di kegiatan akhir, saya ambil waktu 30 menit. Guru memberi penguatan materi. Saya kuatkan lagi materi apa yang telah diajarkan kepada siswa. Siapa tahu nanti siswa, ada salah satu siswa yang belum paham tentang materi tersebut. Selanjutnya, guru membimbing tentang pemahaman bermakna dari pelajaran hari ini. Guru dan peserta didik merefleksikan hasil pembelajaran hari ini. Di asesmen, peserta didik membuat nilai tempat bilangan caca sampai 1 juta pada sesuai dengan minat belajar peserta didik. Tadi yang sudah dijelaskan, ada yang auditori, ada yang visual. Pengayaan dan remedial. Di pengayaan, peserta didik mendalami lebih lanjut tentang nilai tempat bilangan caca. Remedial, peserta didik mempelajari kembali materi nilai tempat bilangan caca. Refleksi peserta didik dan guru. Guru mengajak peserta didik untuk merefleksi materi nilai tempat bilangan caca sampai dengan 1 juta. Salah tulisannya itu. Ya, mungkin hanya sampai itu contoh modul ajar dari saya. Apabila ada saran dan kritiknya, monggo saya akan terima. Lampiran-lampiran akan ditayangkan juga, Bu. Tidak usah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, dari tampilan contoh modul ajar yang sudah ditampilkan tadi, Bu Eni mau tanya, kira-kira di situ tampakkah, munculkah pembelajaran atau perencanaan pembelajaran berdiferensiasinya? Ada apa tidak? Ada. Nah, di situ sudah muncul. Kemudian saya dari awal sampai akhir tadi menemukan asesmen diagnostisnya juga. Ya, dengan cara tadi 4 anak yang sudah bisa memiliki daya belajar audiovisual, 2 anak yang hanya visual, itu kan sudah mengelompokkan kemampuan anak. Disitulah yang dinamakan asesmen diagnostik. Jadi kita sebelum mengajar itu kita sudah mengantongi, kita sudah tahu bahwa si A ini seperti ini gaya belajarnya, si B seperti ini, si C di sini minatnya, si D ini bakatnya. Ini yang dinamakan asesmen diagnostik atau diagnostik. Ya, guru harus tahu itu. Kalau di ini yang muncul pada kurikulum Merdeka, di kurikulum K13 belum ada yang seperti ini asesmen diagnostik. Ajar ya ajar, kita paksakan kayak gini pelajarannya tanpa diketahui dahulu kemampuan awal anak. Di modul ajar ini sudah tampak asesmen diagnostiknya. Yang kedua, sudah muncul langkah-langkah yang mencerminkan pelayanan terpadu kepada seluruh peserta. Jadi tadi kan saya mendengar juga
Anak yang melihat saya putarkan video, di situ ada gambar-gambar. Pertama sekali, yang dua bergerak terus, tapi dia mendengarkan dari tayangan itu. Berarti terlayani apa tidak semua peserta didik kita? Sudah terlayani dengan baik. Ini adalah jawaban dari atau implementasi dari bagaimana sih Bu caranya untuk praktek berdiferensiasi di kelas. Tidak ada praktek yang baik tanpa perencanaan yang baik. Jadi kenapa modul ajar itu kita buat dengan baik? Karena dengan modul ajar yang baik kita bisa mempraktekannya di kelas dengan baik. Ini adalah arah Qurannya kalau kita, kompasnya. Enak kalau kita sudah punya modul ajar, kita tinggal praktek aja. Tentunya di dalam praktek itu nanti timbul macam-macam kendala juga, iya kan? Nah, jangankan apalagi tidak membuat modul aja, membuat saja nanti kalau dipraktekkan itu masih timbul macam-macam kendala. Ya, nah itu salah satu tindak lanjut dari pertanyaan bagaimana saya harus bisa melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi. Ya caranya buatlah modul ajar yang di dalamnya ada langkah-langkah mencerminkan, menakakkan pembelajaran berdiferensiasi. Ada pertanyaan tidak? Kira-kira yang disampaikan Bu tadi mengena apa tidak? Monggo. Ada masukan, pertanyaan atau saya tidak paham Bu, kayaknya tidak nyambung misalnya. Ini kita kan forum terbatas satu keluarga, nggak apa-apa. Ini tidak ada intimidasi, tidak ada waduh kok begini enggak. Ini untuk kemajuan anak didik kita semua. Ya, kemana monggo? Coba menambahkan saya, menurut pendapat saya, apa yang disampaikan oleh Bu Titi tadi sudah benar-benar pembelajaran model pembelajaran diferensiasi. Kenapa? Karena sudah menunjukkan bahwasanya dari beberapa kemampuan siswa, karakteristik siswa sudah terlayani semua. Bagus. Ya. Jadi sudah jelas, sudah nampak di situ adanya pembelajaran diferensiasi. Ya, terima kasih. Ini ulasan ya, ulasan atau paparan dari Kemala. Jadi kalau panjenengan semuanya nanti membuat modul aja, buatkan yang seperti itu maksudnya. Ada gambaran, ya. Nah, jadi tidak harus berlembar-lembar modul ajar itu enggak. Saya lebih suka yang simple, 1-2 lembar, tapi nanti prakteknya luar biasa. Ini hanya panduan aja. Besok saya ngajar 1 hari ini kebetulan Bu Titik meletakkan dalam 1 hari karena tadi Selasa supaya anak-anak fokus. Tidak apa-apa, pokoknya perbanyak SBK-nya supaya nggak jenuh ya Bu Titik ya. Artinya yang banyak kan SBK, banyak kan studi lapangan misalnya. Ayo keluar untuk yang kedua, pelajaran yang kedua tentang matematika kita di luar gitu. Jadi tidak jenuh. Tapi enaknya berkesinambungan, nggak terputus-putus. Soalnya anak itu kalau sudah dibawa pulang, besok matematika lagi, lupa yang kemarin kan begitu. Ayo kemarin ibu bilang apa? Bilangan ini berapa? Ini letaknya apa? Lupa. Nah kalau berkesinambungan terus itu 1 hari bagus, cuma banyakkan SBK atau tadi luarnya. Ya. Kemudian lagi ya, silakan. Apa namanya? Setelah saya mengamati yang sudah dijelaskan Ibu Titi tadi tentang pada waktu memberikan metode pembelajaran di situ kan metode diskusi. Nah, itu sudah sangat sesuai sekali. Jadi kita itu kan di sini pembelajarannya berdiferensiasi. Jadi pada saat kita memilih metode apa yang akan kita pakai pada saat proses pembelajaran berdiferensiasi itu, karena di situ muridnya kan dibedakan berdasarkan gaya belajarnya di situ. Iya, jadi kita harus menyesuaikan metodenya itu
berdasarkan tujuan pembelajarannya. Ya. Artinya tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu apa? Jadi sebelum kita memilih metode, kita harus tahu dulu kan tujuannya seperti apa yang akan kita capai. Jadi harus sinkronis istilahnya. Ya. Seperti itu. Metode pembelajaran yang kita copot, kita ambil itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Dan tentu itu Pak, sudah pasti. Kalau tujuannya anak itu bisa berbicara, berapresiasi, menceritakan tentang cerita pendek, bacaan pendek, itu tujuannya misalnya. Ya, metode pembelajaran yang kita pakai harus mendorong anak itu tidak ceramah, tapi metodenya mereka praktek bercerita. Itu maksudnya kan. Kemudian yang terakhir ini juga diferensiasi tampak pada pemilihan kelompok tadi. Tugasnya juga jangan lupa Bapak Ibu ya, diferensiasi itu ada 3. Yang pertama itu konten atau isi atau materi. Yang kedua itu proses. Ini prosesnya Bu Titi tadi sudah berdiferensiasi dengan mengelompokkan, dengan memilih gaya belajar anak. Itu namanya proses. Produknya juga berdiferensiasi. Kalau dulu begini, mungkin Pak Dayat yang PJOK atau ini masih belum 100% paham ya. Kalau dahulu itu hasil karya anak-anak itu hanya 1. Kerjakan nomor 1 sampai 10, semuanya murid 20 ya begitu hasilnya Pak. Hasilnya ya 1 sampai 20 itu. Kalau didiferensiasi tidak seperti itu. Kelompok yang ini hasilnya nanti menulis, berupa tulis karena dia hobi menulis. Kelompok yang ini hasilnya presentasi. Ya, dengan cara coba presentasikan. Kelompok yang satunya misalnya dengan gambar-gambar bilangan-bilangan yang sudah ada pada contohnya kayak tadi ada handphone, ada ini. Produknya juga berbeda. Boleh, kalau dulu tidak ada di kurikulum K13 tidak seperti itu. Di kurikulum Merdeka, produk itu tidak hanya satu kelas, enggak. Boleh bervariasi sampai kelas 2 misalnya. Berinovasi sendiri. Bagaimana kelompok yang ini? Tidak harus kelompok. Misalnya anak yang ini absen 1 sampai 10. Hasilnya ini nanti. Yang 10 sampai 5 hasilnya ini beda-beda. Tapi Anda tetap mengantongi